Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Sebelum itu kalian masih ingatkah dengan materi tentang inflasi dan deflasi? Nah, itu ada hubungannya dengan kebijakan moneter ini. Selain itu, kalian pernah nggak berpikir kenapa pemerintah Indonesia tidak mencetak uang yang dalam jumlah banyak untuk melunasi utang-utangnya? Nah, jawabannya tidak bisa serta-merta karena BI sendiri mempunyai peraturan. Dan kalau kalian masih ingat mengenai inflasi, jika uang yang beredar terlalu banyak, itu akan menyebabkan namanya inflasi. Ketika inflasi, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli suatu barang. Contohnya saja yang mempunyai negara dengan inflasi terparah adalah Zimbabwe, di mana kalian hanya bisa membeli satu telur dengan uang segerobak. Nah, itu salah satu dampak dari inflasi. Itu juga sebaliknya ketika deflasi, jumlah uang beredar itu sangat sedikit, jadi harga itu cenderung murah dan pendapatan itu sangat kecil karena apa? Jumlah uang yang beredar itu sedikit. Nah, keduanya juga tidak punya yang baik bagi perekonomian kita. Kalau inflasi terlalu banyak, masyarakat menjadi terbebani, ya kan? Kalian masih semakin sulit untuk membeli barang karena harganya itu terlalu mahal. Tapi kalau terdeflasi itu harganya terlalu murah. Nah, nantinya juga ke kalian dan juga ke para pengusaha. Para pengusaha kan menghadapi gulung tikar karena apa? Pemasukan omsetnya itu menjadi kurang sehingga menyebabkan gulung tikar. Kita juga dengan inflasi karena banyak masyarakat tidak bisa membeli produknya, sehingga juga akan menyebabkan yang namanya pembelian masyarakat itu berkurang atau daya konsumsi masyarakat itu berkurang, sehingga akan menyebabkan yang namanya gulung tikar. Nah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan deflasi dan inflasi, atau lebih luasnya dengan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter itu bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi inflasi ataupun deflasi tadi, guna mencapai perbaikan ekonomi atau mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Nah, kebijakan moneter ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama tentunya adalah mencapai penguatan ekonomi atau memberikan kemajuan pada perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah kestabilan harga, jadi harga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, jika kalian perekonomian maju, pastinya akan timbul banyak dibangun pabrik-pabrik, sehingga penyerapan dari tenaga kerja itu juga akan meningkat. Tentunya adalah perbaikan posisi neraca perdagangan. Kebijakan moneter mengenai ini adalah dengan revaluasi, jadi pemotongan nilai tukar rupiah terhadap nilai valuta asing. Jika misalnya negara kita memotong jumlah nilai tukar dengan valuta asing, nah, kebijakan tersebut akan mendorong adanya ekspor karena orang asing menganggap barang-barang dari negara kita terlalu murah, sehingga ekspor akan tergenjot. Apabila keempat tujuan tadi tercapai, maka yang akan dilakukan adalah adanya kenaikan pada PDB. Jika PDB naik, maka kesejahteraan penduduk kita atau masyarakat di suatu negara itu akan menjadi meningkat pula. Nah, dalam kebijakan moneter ini tentunya ada instrumen loh. Instrumennya itu apa saja? Antara lain yang pertama adalah open market policy, yang kedua menggunakan diskonto, yang ketiga adalah himbauan moral, 4 kredit selektif, dan yang terakhir adalah hasil cadangan wajib minimum dari bank umum. Semuanya itu mempunyai mekanisme sendiri untuk mengatur atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Open market policy ini berkaitan dengan surat-surat utang negara. Nah, jadi ketika inflasi, pemerintah akan menjual utang atau menjual surat berharganya, sehingga uang yang ada di masyarakat dapat ditarik, dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah mengenai tingkat diskonto atau tingkat suku bunga. Ketika inflasi, pemerintah juga akan menaikkan
tingkat diskon atau tingkat inflasi, sehingga masyarakat tertarik untuk menabung. Dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan rasio cadangan minimum wajib yang dimiliki oleh Bank Umum. Nah, dengan peningkatan rasio cadangan, maka Bank Umum akan berkurang kemampuan untuk menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, dan begitu sebaliknya. Nah, peningkatan ini terjadi pada ketika saat terjadi inflasi. Yang keempat adalah dengan kredit selektif. Nah, jadi sudah kalian terbayangkan kredit selektif. Nah, jadi penyerahan kredit itu syarat-syaratnya itu lebih diketatkan, biasanya menggunakan 5C. Jadi ketika inflasi, kredit ini diperketat supaya penyaluran kredit 5C itu semakin sulit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar tadi. Nah, ketika deflasi juga sebaliknya, maka penyaluran kredit akan dipermudah. Dan yang terakhir adalah himbauan moral. Himbauan moral ini bersifat seperti arahan dari Bank Indonesia kepada masyarakat atau Bank Umum, bisa melalui edaran, telegram, surat ataupun juga radio. Nah, itu semua mengenai kebijakan moneter. Jadi perlu diingat, kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Tujuannya apa? Pertama, untuk mencapai kestabilan ekonomi, kestabilan harga, penyerapan tenaga kerja, dan juga perbaikan pada posisi neraca perdagangan. Terus untuk instrumennya apa saja? Yang pertama adalah open market policy, yang kedua adalah diskonto, terus himbauan moral, kredit selektif, dan itu dikelompokkan ke dalam dua jenis kebijakan kelompok, yaitu ada hegemony policy atau kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka tidak ada kurang pasti ada penambahan, yang biasa dikenal dengan easy money policy atau disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Contoh dari kebijakan moneter ekspansif tadi apa? Ketika inflasi, misalnya pada diskonto, maka jika diskonto diperkecil sehingga orang-orang itu tidak takut untuk meminjam karena bunganya sedikit. Begitu juga kebalikannya. Nah, sekian dari pemaparan mengenai kebijakan moneter. Untuk itu tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.